Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mohon izin mungkin saya langsung Bapak ya. Saya Herda Aryani dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian memandu acara pada kesempatan hari ini. Pada hari ini sebenarnya tadi dari Ketua Pelaksana kita sudah menyampaikan Pak, acara hari ini adalah kolaborasi kami bersama di universitas, yakni dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dalam kegiatan hari ini, yang kami harapkan memang agar semua sivitas itu memanfaatkan sumber-sumber mungkin referensi yang up to date ya Pak ya, terutama ini dari Electronic Cambridge Journal gitu. Nah, kemudian untuk hari ini trainer yang sudah berhadir adalah Bapak Zona Giovanni Harahap, Sarjana Teknik Manajemen ya. Oke, selamat datang Bapak. Hari ini mungkin saya izin menyampaikan ringkasan CV beliau dulu. Beliau itu memulai karir di tahun 2004 ya Pak, sebagai Assistant Sales Manager iGroup Asia Pasifik Jakarta ya Pak. Pada bidang bisnis, sektor distributor elektronik jurnal dan e-book juga ternyata. Setelah 2016 bergabung di Cambridge University Press ya Pak di Jakarta, dan pada tahun 1996 itu sudah menempuh bachelor degree in chemical engineering tadi ya Pak ya di Institut Teknologi Indonesia Serpong. Kemudian pada tahun 2009 menempuh master degree in management Institut Teknologi and Business Kalbe ternyata Pak, luar biasa Pak. Nah, mungkin hadirin yang kami hormati, hari ini kita ada 3 materi dari beliau, mulai dari pengenalan Cambridge ini sendiri, kemudian demo online penelusuran elektronik jurnal Cambridge, kemudian juga mungkin secara umum bagaimana mensubmit gitu ya Pak ya di berbagai referensi yang di dalam e-journal ini, yang dapat menjadi wadah-wadah untuk publikasi kami dalam penelitian, mungkin begitu. Mungkin selanjutnya kami persilahkan langsung kepada Bapak Zona Giovanni Harahap untuk memulai. Tes. Ya. Selamat pagi semuanya, Ibu sekalian dan juga mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Ini sepertinya kedatangan saya pertama lagi sesudah pandemi, Ibu. Dulu saya pernah ke sini sebelum pandemi, mungkin sekitar 1 atau 2 kali. Ya, jadi ini saya lihat udah lumayan banyak kemajuan di Banjarmasin saya lihat. Nah, sebelum saya masuk ke penelusuran di Cambridge Core, mungkin saya kenalkan sedikit mengenai Cambridge University Press. Apa yang kami lakukan, terus produk-produk kami apa saja. Mungkin saya cuma butuh waktu 5 menit saja secara cepat. Ya, jadi kalau Cambridge University Press, kami sendiri sudah berdiri dari abad ke-16. Jadi bisa dibayangkan usianya. Waktu itu kita dapat semacam letter dari Raja Inggris waktu itu untuk menerbitkan buku. Walaupun pada kenyataannya kita baru terbitkan itu 50 tahun kemudian untuk penerbitan buku kita. Karya-karya monumental Cambridge ini bisa dilihat di antaranya karya-karya dari Newton. Ya, kemudian juga ada karya Ernest Rutherford, terutama di bidang radioaktif. Kemudian juga dari Noam Chomsky. Ini kalau yang dari bahasa biasanya mengenal nih Noam Chomsky. Kemudian kita bergabung dengan assessment tahun 2021. Assessment ini tadinya terpisah karena mereka itu yang biasanya memberikan penilaian-penilaian ataupun assessment kepada sekolah-sekolah yang akan menggunakan logo Cambridge. Jadi kalau saya kurang tahu apa di Banjarmasin sudah ada juga sekolah-sekolah demikian yang pakai logo Cambridge-nya Bu di depannya. Biasa sih memang ini yang internasional atau national plus biasanya yang pakai kurikulum Cambridge. Jadi Cambridge ini kita merupakan penerbit internasional,
memang kita awalnya dari University of Cambridge di Inggris, di kota Cambridge. Namun kita sudah beroperasi secara terpisah, jadi kita tidak tergantung lagi dari University of Cambridge-nya. Jadi kita agak beda dengan misalnya Unity Press dari Amerika. Biasanya kalau dari Unity Press yang Amerika tuh biasa mereka tetap dapat support dari university-nya. Tapi kalau kita Cambridge, kita sudah tidak dapat support dalam bentuk dana dari University of Cambridge. Jadi kita ada terbitkan jurnal, saat ini ada sekitar 400 jurnal peer review. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai societies dari seluruh dunia, di mana mereka nanti tuh ada yang menaruh jurnal mereka ataupun e-books mereka di dalam Cambridge Score. Kemudian untuk buku, kita terbitkan kurang lebih 1.500 buku baru, judul buku baru setiap tahunnya. Kemudian untuk saat ini koleksi e-books kita itu ada sekitar 50.000 judul lebih, ya. Jadi untuk koleksi e-books kita ini tidak hanya terbitan Cambridge, karena kita juga kerjasama dengan beberapa societies ataupun unit press lainnya di seluruh dunia. Kemudian kita juga ada terbitkan Elemen. Nah ini Elemen ini hanya ada di Cambridge, karena Elemen ini bentuk publikasi yang bisa kita katakan baru, karena Elemen ini menggabungkan bentuk dari artikel dengan buku. Jadi dia semacam hybrid antara artikel dengan buku, di mana Elemen ini tidak sepanjang atau setebal buku panjangnya, namun harus melalui proses peer review seperti artikel. Kemudian kita juga ada terbitkan textbook. Textbook ini yang membedakan dengan e-books, biasanya kalau textbook ini memang diperuntukkan bagi dosen untuk mengajar di kelas. Itu yang kita bilang kategori textbook. Kalau e-books itu lebih ke arah reference book ataupun monograf. Kemudian kategori e-books lainnya. Nah, Cambridge sendiri kita banyak memenangkan award, ya. Banyak autor kita itu penerima hadiah Nobel. Kemudian di samping itu juga buku-buku kita itu banyak memenangkan award, terutama yang award ini Choice dan Prose. Ya mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu terkenal, tapi kalau di dunia itu sangat terkenal sekali Choice and then Prose Award ini. Nah ini tadi yang saya sempat sampaikan, ya. Jadi beberapa autor kita, baik itu penerbit, maksudnya pengarang buku maupun yang mengirimkan artikel, itu memenangkan hadiah Nobel. Nah, untuk jurnal sendiri, koleksi jurnalnya saat ini tahun 2022 kalau tidak salah, sudah sekitar 1,8 juta artikel dari Cambridge Score yang di-download dari seluruh dunia. Kemudian, Cambridge sendiri kita salah satu penerbit yang mendukung gerakan open access, terutama untuk open access journal. Jadi untuk saat ini sedang tren itu dari para peneliti, dan juga saya dengar sudah mulai di Indonesia untuk mempublikasikan penelitiannya itu di open access journal. Nanti ada beberapa keuntungan, diantaranya biasanya karena ini kita sudah melakukan riset juga, lebih banyak di-download artikel yang open access ini, kemudian lebih banyak peluangnya mendapatkan citation untuk artikel-artikel open access. Dan tentu saja karena dia bisa diakses tanpa harus membayar atau berlangganan, itu bisa diakses oleh orang dari seluruh dunia. Dan melalui TA atau Transformative Agreement ini, kita bisa bantu dari universitas dalam publikasi di open access ini. Karena biasanya kalau kita publikasi di open access journal, biasanya akan diminta bayaran. Karena kan ketika kita membaca atau mengaksesnya kita free, tapi yang dikenakan biaya itu dari autor atau pengirim artikel tersebut. Nah, ini beberapa sekitar kisaran saja jumlah artikel open access di Cambridge. Tahun 2002 itu sekitar sudah 66.000 artikel diterbitkan secara open access. Nah ini sedikit strategi Cambridge, terutama yang di bidang SIP Higher Education Business to Online.
Jadi waktu pandemi di mana dosen mahasiswa tidak bisa datang ke kampus untuk pinjam buku, kita mengembangkan platform online untuk koleksi textbook kita. Jadi tadinya kita tidak ada rencana untuk bikin textbook ini dalam bentuk online. Sekarang kita sudah ada dalam bentuk online textbooknya dan sudah tersedia aplikasi untuk membacanya secara offline. Nah, ini beberapa value dari kita. Jadi kita sangat mendukung gerakan United Nations PBB, terutama mengenai sustainable. Jadi contohnya untuk jurnal Cambridge sekarang itu yang jurnal cetaknya itu sudah semakin sedikit yang bisa kita jual dalam bentuk jurnal cetak. Dan buku juga nanti kedepannya akan lebih banyak juga lagi dalam bentuk online. Nah, ini etika kerja di Cambridge. Jadi kami sangat tidak mendukung adanya slavery, kemudian tenaga kerja anak, ataupun human trafficking. Untuk staf kita secara global ada sekitar 6.000 orang dari 47 location di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, kantor perwakilan kita itu ada di Jakarta. Kita sudah ada di Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2010-an. Nah, sedikit mengenai produk kita. Di Cambridge kita ada satu badan, namanya Press Assessment and Syndicate. Ya. Tugas mereka adalah yang akan mensupervisi setiap publikasi buku baru atau jurnal baru yang hendak diterbitkan oleh Cambridge. Ini anggotanya dari 18 senior member dari University of Cambridge-nya. Umumnya ini mereka antara dekan atau profesor dari University of Cambridge. Jadi mereka akan menseleksi apakah suatu buku baru atau jurnal baru itu layak diterbitkan oleh Cambridge. Jadi katakan saya ini pemenang hadiah Nobel, walaupun katakan buku saya itu sudah lolos seleksi editor di Cambridge, kalau dari mereka tidak setuju, maka buku saya itu tidak bisa diterbitkan. Jadi mereka yang memegang semacam quality control di publikasi di Cambridge. Nah, ini beberapa author kita. Ya, ini tokoh-tokoh dunia mungkin sudah sangat kita kenal sekali, di antara Sir Isaac Newton, ada Stephen Hawking, Noam Chomsky, Albert Einstein. Nah, untuk jurnal kita punya kekuatan di sini. Sebagai informasi saja, total jurnal kita saat ini sekitar 400-an jurnal dari berbagai disiplin ilmu. Namun untuk kalau ditanya kekuatannya, kita kuat di sini di bidang matematika, kemudian di bidang bumi dan lingkungan hidup, kemudian di bidang fisika, kemudian di bidang computer science, kemudian life science. Ini untuk biologi, agriculture itu masuk di life science, kemudian di bidang kesehatan, di bidang bahasa, ekonomi, politik, dan area study. Area study ini maksudnya studi mengenai region tertentu di seluruh dunia. Entah itu studi mengenai Asia Tenggara, studi mengenai Asia Timur, atau studi mengenai Timur Tengah. Nah, sekilas mengenai e-books kita bagi dalam 2 kategori besar, yaitu bidang HSS, artinya Humanity, Social Science. Kita kuat untuk e-booksnya kuat di bidang history, hukum, language, bahasa, politik. Kita bisa dibilang nomor 1 untuk penerbit buku di bidang politik, dan social science research method. Nah, kalau di bidang STM, science terutama untuk e-booksnya kuat di bidang matematika, statistika, computer science, fisika, bumi dan lingkungan hidup, teknik, ya, terutama untuk bidang robotik, kemudian juga elektro, aerospace, kemudian life science, sama untuk bidang ekologi, conservation, kemudian neuroscience, kemudian medicine, terutama bidang mental health atau clinical brain, sama juga dengan kesehatan reproduksi. Nah, untuk jurnal di Cambridge ini, pertama kita terindeks di impact factor atau clarified analytic. Walaupun kita juga terindeks di Scopus, namun kalau di
kita lihat di Cambridge Score, yaitu platform kita ini, kita lebih mencantumkan impact factor-nya dibanding dengan indeks Scopusnya. Nah, ini kalau ingin tahu kita kategori Q1, Q2-nya sekitar Q1-nya sekitar 50%, Q2-nya 26%, Q3-nya 11%. Nah, ini sekitar penggunaan e-jurnal kita. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi kita Cambridge, kita kerjasama dengan beberapa societies ataupun unity trust dari seluruh dunia, di mana mereka ada menaruh jurnal mereka atau e-books mereka tuh di dalam Cambridge Score. Nah, ini beberapa top jurnal kita. Oke. Saya akan langsung ke mungkin sebagai summary-nya, saya akan putarkan video singkat mengenai Cambridge. Semoga ini bisa muncul suaranya juga ya. Oh, betul. Ya, ini video singkat mengenai Cambridge. Baiklah, saya akan langsung menuju demo penelusuran di Cambridge Score. Jadi Cambridge Score adalah platform online kami untuk semua koleksi e-jurnal, e-books, textbook juga ada, walaupun nanti akan dibawa ke website yang terbaru kita, Higher Education, dan seluruh database yang ada di dalam Cambridge. Untuk saat ini, lebih tepatnya dari tahun lalu, dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah melanggan e-jurnal dari Cambridge untuk koleksi paket yang fullnya sendiri. Jadi memang saat ini yang bisa diakses baru dari sisi e-jurnalnya saja. Kurang lebih 400-an jurnal yang bisa diakses. Untuk aksesnya sendiri kita bisa mengakses dari kampus, yaitu menggunakan Wi-Fi kampus atau internet kampus, dan kami juga menyediakan akses remote atau akses dari luar kampus dengan menggunakan login. Untuk menggunakan login nanti mungkin untuk username dan passwordnya nanti bisa menghubungi dari pihak perpustakaan. Nah, ketika kita mengakses Cambridge Score ini dari lingkungan kampus, ataupun nanti kalau misalnya menggunakan akses remote atau akses login itu, ketika kita mengakses Cambridge Score, ini URL-nya, ya mungkin juga sudah tersedia di website perpustakaannya. Jadi cambridge.org/core, CORE, kita akan mendapati ada tulisan di sebelah kanan atas ini, ya di sini ada tulisan akses provide by. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita bisa mengakses jurnal Cambridge yang dilanggan. Ya. Nah, kalau tulisan akses provide by ini kita klik, akan muncul nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi nama ini itu nggak bakal muncul kalau tidak kita klik dulu. Ya, seperti ini. Jadi saya harus diklik dulu baru ini muncul. Nah, kemudian tanda kedua kita bisa mengaksesnya adalah kita akan mengecek jurnal apa saja yang sudah dilanggan oleh perpustakaan. Caranya di bawah tulis nama Cambridge University Press ini ada tulisan browse subject dan ada publication.
Nah, ini yang kita klik, publication ini. Karena di dalam Cambridge Core ini kan kita ada beberapa tipe atau kategori publikasi. Nah, ini saya klik. Nah, seperti ini. Nah, di bawah tulisan publication ini ada beberapa koleksi kita. Karena yang dilanggan adalah jurnal, kita akan klik bagian jurnal yang sini, yang ketiga dari content home. Ya, ini jurnal ini kita klik. Ya, ini loading. Nah, ketika kita klik kata jurnal tersebut, kita akan langsung dibawa masuk ke halaman jurnal di Cambridge di sisi kiri dengan tulisan hyperlink berwarna biru. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang ada di Cambridge. Dan tanda kita bisa mengakses atau tidak ada di sebelah kanannya. Jadi semua konten yang bisa kita akses itu ada tulisan akses tangan tanda centang warna hijau. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada tulisan akses warna hijau. Berarti ini bisa kita akses. Nah, sebenarnya di atasnya itu ada semacam filter, di mana kita bisa filter jurnal apa saja yang sudah dilanggan ataupun nanti berdasarkan subjek yang kita inginkan. Nah, di sini kalau saya klik akses unfilter ini, nah di sini ada pilihan subscribe, artinya yang sedang dilanggan, ya seperti ini. Tinggal kita centang, dia akan otomatis. Nah, ini saya akan uncheck dulu karena saya ingin menunjukkan konten apa yang tidak bisa diakses di sini. Nah, ini kalau saya scroll, walaupun jurnal yang dilanggan saat ini adalah paket full, ini sama seperti yang dilanggan misalnya dari Universitas Brawijaya ataupun Universitas Gadjah Mada ataupun universitas yang lainnya. Namun memang ada beberapa jurnal kami itu ya tidak termasuk dalam paket full ini. Jadi ada sekitar kurang lebih kalau tidak salah di bawah 10 jurnal. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mendapati ada jurnal dengan tulisan get access ataupun nanti mungkin ada e-books tulisan get access, itu memang tidak masuk dengan paket yang dilanggan. Ya, jadi nanti bisa dicek. Jadi semua yang ada tulisan get access ini berarti memang itu tidak bisa diakses. Nah, kemudian salah satu keunggulan kenapa kalau kita itu maksudnya sekarang perpustakaan ataupun universitas itu melanggan e-jurnal, ini saya pilih subscribe untuk membatasi yang dilanggan saja, itu adalah karena kalau kita melanggan e-jurnal dibandingkan melanggan jurnal cetak, kalau jurnal cetak itu paling kita hanya bisa membaca edisi tahun yang kita langgan, sedangkan kalau e-jurnal kita bisa mengakses beberapa tahun ke belakangnya. Nah, seperti ini. Di samping akses artikel yang terbaru, karena kalau penerbit ataupun kalau Cambridge kita pasti selalu bisa memberikan akses artikel yang terbarunya. Nah, ini ketika saya klik nama jurnal tersebut, ini akan saya masuk ke homepage jurnalnya. Ya. Nah, untuk mengecek kita bisa mengakses hingga tahun berapa, tahun lamanya maksudnya, kita bisa cari di bawah kolom pencarian ini. Ini kolom pencarian khusus dalam jurnal ini saja. Nah, ini ada beberapa informasi, misalnya journal information, accepted manuscript, first few article, latest issue, all issue. Nah, ini all issue-nya atau all volume. Kita klik, jadi kita bisa mengecek, kita bisa akses hingga tahun berapa. Nah, di sini bisa lihat muncul volume. Jadi kalau volume itu menunjukkan tahunnya. Jadi untuk jurnal itu mirip-mirip seperti majalah, dalam setahun tuh dia ada terbit beberapa kali. Nah, seperti di sini karena 2004 ini masih berjalan, kita akan ngecek 2023-nya. Kalau ada tanda plus ini, kita bisa klik tanda plus. Ya, kalau khusus jurnal ini, akta ini, ternyata dia terbit 6 kali dalam setahun. Tahunya dari mana? Dari sininya. Ada isu sampai 6 kali. Kemudian saya scroll lagi ke bawah, 2020 masih bisa diakses, 2010-an masih bisa juga, 2000-an itu tulisannya sebelah kanan partial access. Yes, terus ada tanda positif di sini ya. Ternyata untuk jurnal ini kita hanya bisa mengakses hingga tahun yang paling lama tahun 2009.
Untuk masing jurnal dia akan berbeda-beda. Ya, jadi mungkin ada jurnal hingga tahun 2010 atau mungkin tahun 2000. Jadi kita bisa mengecek langsung ke homepage masing-masingnya. Nah, ini saya akan coba masuk ke salah satu jurnal lainnya. Misalnya saya berdasarkan subjek, katakan kalau di sini yang kuatnya bidang apa Bu ya? Oh, kesehatan paling banyak Bu. Oh, oke Bu. Oh, oke, berarti saya bisa pakai jurnal yang ini tadi. Oke. Nah, ada beberapa informasi dalam homepage dari jurnal ini. Nah, misalnya ini ketika kita masuk ke homepage jurnal, biasanya akan langsung muncul ini, scope jurnal. Scope jurnal ini yang sangat atau penting diperhatikan ketika kita memilih, misalnya kita ada mau melakukan submit atau mengirimkan atau ingin mempublikasikan artikel kita ke jurnal internasional. Jadi harap diperhatikan dari scope jurnal ini, ya. Jadi walaupun katakan akta ini masuk kategori kesehatan, mungkin tidak semua topik yang bisa masuk dalam jurnal ini. Jadi ini sangat penting sekali untuk scope jurnalnya. Ya, di sini ada informasi, misalnya editorial board-nya siapa, jadi bisa dilihat di sini. Kemudian biasa di sebelah kanan itu langsung muncul impact factor-nya. Ya, impact factor-nya bisa dilihat di sini. Nah, walaupun tadi saya bilang kita juga terindeks di Scopus, tapi kalau di homepage itu rata-rata semua jurnal tuh mencantumkan impact factor-nya, bukan indeks Scopus-nya. Kalau ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai indeks, biasanya mereka juga menyertakan di homepage-nya ini, biasanya itu ada di journal information ini. Di sini, journal information. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk indeks tuh biasa kita masuk di sebelah kiri ini ada informasi jurnal metrik. Ya, di sini ada. Nah, di sini biasa mereka akan menampilkan lebih lengkapnya. Ada impact factor, ada sitecore, ada simagonya juga. Namun ini memang akan tergantung masing-masing jurnal. Karena walaupun Cambridge kita mewadahi jurnal-jurnal ini, kita tidak bisa ikut campur tangan dalam jurnal ini. Ya, jadi masing-masing jurnal itu mereka punya spesifikasi masing-masing. Kemudian biasanya juga kalau kita ingin submit artikel ke jurnal internasional, informasinya ada di homepage masing-masing jurnal. Kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ini di author instruction. Ya. Jadi ini kalau saya klik, dia akan masuk ke prosedur bagaimana submit artikel ke jurnal tersebut. Ya, jadi masing-masing jurnal itu mereka akan spesifik. Ya. Seperti ini contohnya, ternyata dari jurnal ini mereka menerima beberapa kategori artikel seperti ini. Ya, ini mungkin akan berbeda dengan jurnal lainnya. Nah, ini mengenai indeks dan informasi submit ke jurnal tersebut. Kemudian di homepage jurnal ini kita juga ada beberapa feature yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini ada latest issue. Latest issue ini adalah edisi terakhir ataupun artikel-artikel yang terakhir terbit dalam jurnal tersebut. Kemudian juga ada ini first view artikel. Ini beda-beda tipis dengan latest issue. Kalau first view artikel ini adalah artikel yang paling baru dari jurnal tersebut, namun mereka belum mendapat tempat akan masuk ke edisi atau isu berapanya. Ya, tapi mereka sudah diterima oleh jurnal tersebut. Jadi mereka yang bisa dikatakan istilahnya seperti press from the oven. Jadi mereka sudah diterima, namun mereka belum tahu mereka itu akan masuk edisi 1, isu 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Beda dengan yang latest isu ini, mereka sudah tahu mereka masuk isu berapa, ini masuk isu 2. Nah, di samping itu juga ada beberapa jurnal mereka juga mencantumkan informasi, misalnya
artikel-artikel yang paling banyak dibaca. Ini saya akan masuk lagi ke jurnal. Saya contohkan misalnya ada satu jurnal kita namanya Business Ethic. Business Ethic ini quarterly. Ini salah satu jurnal top kita juga. Nah, di homepage-nya ini mereka ada cantumkan beberapa informasi yang tidak tersedia di jurnal sebelumnya. Misalnya ini most read, ya. Most read ini adalah artikel-artikel yang paling banyak dibaca atau paling banyak didownload dari jurnal ini. Jadi misalnya kalau kita ingin tahu topik-topik yang sedang trending misalnya di bisnis, etika bisnis ini, kita bisa coba lihat di most read ini. Ya. Nah, kalau diperhatikan tuh sekarang kita ada melihat yang lingkaran-lingkaran biru ini. Ini adalah karena kita sudah kerjasama dengan Almetric. Almetric ini dia semacam indeks juga. Mereka melacak seberapa populer artikel atau judul e-books itu di media atau sosial media. Jadi semakin banyak warna lingkarannya itu, berarti semakin banyak media yang ada menyebutkan mengenai artikel atau buku tersebut. Ya, di sini bisa dilihat ini ada news, ada blog, policy dokumen, ada Twitter atau sekarang namanya jadi X, Facebook dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi yang artikel yang paling banyak di-read. Nah, ini beberapa feature yang disediakan oleh homepage jurnal. Nah, saya akan masuk ke halaman awal sekali Cambridge Score. Saya tinggal klik tulisan Cambridge Score saja. Di sini saya akan coba carikan beberapa keyword untuk memperagakan bagaimana cara memfilter dari hasil penelusuran kita. Misalnya saya searching Indonesia misalnya. Nah, Cambridge Score ini kita rancang supaya sangat mudah atau mudah digunakan oleh user, baik itu dia peneliti, dosen, ataupun mahasiswa, ataupun pustakawan. Jadi kita rancang ini mirip-mirip seperti Google. Jadi kolom pencarian ada di tengah-tengah. Ketika kita ketikkan keyword, ini keywordnya itu akan ada muncul auto suggestion. Namun saat ini auto suggestion-nya hanya mencocokkan dengan nama judul buku atau nama jurnal Cambridge. Jadi belum ke judul artikel. Ya, jadi ketika saya ketikkan Indonesia langsung muncul mensarankan beberapa judul mengenai Indonesia yang ada di dalam Cambridge Score ini. Nah, untuk menghilangkan feature auto suggestion ini, saya tinggal klik di luar aja supaya hilang. Kemudian saya tinggal klik logo kaca pembesar ini atau saya tekan enter. Untuk Cambridge Score ini, kita sudah multi device, jadi bisa diakses lewat laptop, lewat komputer PC, bisa lewat tablet, atau bisa juga lewat smartphone. Nah, di sini akan muncul ada sekitar 4.000-an. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan filter, kita menggunakan fasilitas ini sebelah kiri, namanya Refine Search. Ya, kita tinggal klik saja atau kasih centang saja. Yang pertama di kategori akses itu kita harus centang yang ini. Yang pertama, only show content I have access to. Ini sangat penting karena ini untuk membatasi pencarian yang kita lakukan itu hanya kepada konten yang sudah dilanggan atau sudah dibeli oleh institusi kita. Jadi dia akan muncul. Kemudian ada kategori content type. Karena saat ini yang dilanggan ini baru jurnal, pilihan kita hanya ada di antara artikel, karena artikel adalah bagian dari jurnal, jadi jurnal itu isinya artikel, dan jurnal ini. Untuk bisa kita kasih centangnya. Karena yang saya cari adalah artikel, saya kasih centang di artikel saja. Dia akan, jadi selama kita hanya memberi centang, dia akan otomatis. Kemudian ada kategori author, kalau kita tahu nama pengarangnya, kami sarankan mencantumkan nama belakang atau family name ketika melakukan penelusuran mengenai author.
dan jangan lupa diklik ini lambang kaca pembesar atau sub ini. Kemudian ada kategori publication date. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan kita ingin seberapa terbaru artikel tersebut. Ya, misalnya saya ingin 12 bulan terakhir mengenai Indonesia. Ya, jadi dia akan muncul secara otomatis. Kemudian ada juga kategori dari tahun berapa hingga tahun berapa. Nah, ini harus kita masukin secara manual. Jadi kita harus input tahunnya dari kapan sampai kapan dan jangan lupa diklik tombol apply ini. Nah, ini tidak saya akan masukkan karena saya sudah menggunakan filter yang di atas ini, 12 bulan terakhir, last 12 month. Kemudian kita ada kategori subject. Ya, di sini ada muncul beberapa kategori. Kalau subjek yang kita inginkan, maksudnya belum ada di sini, perhatikan di sebelah kanannya itu masih ada tulisan show more. Nah, ini bisa kita klik. Jadi subjeknya itu akan muncul lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau memang sudah ada subjeknya, kita nggak perlu klik. Ya, jadi kita tinggal klik saja yang kita inginkan. Kemudian ada kolom TAGS, di mana kita bisa menambahkan keyword kedua atau tambahan keyword. Namun syaratnya, keyword tersebut harus muncul di dalam auto suggestion. Jadi kalau tidak muncul berarti tidak bisa kita gunakan. Kemudian ada kategori jurnal, ya. Kalau kita ingin mencari spesifik ke jurnal tertentu, di sini ada muncul tulisan show more. Jadi kalau misalnya jurnal yang kita inginkan tidak ada, kita bisa coba klik tulisan show more ini, ya, supaya muncul lebih banyak. Kemudian juga ada kategori societies yang tadi saya bilang ini. Jadi biasanya societies ini mereka ada punya satu jurnal atau dua jurnal. Jadi jurnal-jurnal itu di bawah publikasi dari societies tersebut. Jadi kita juga bisa coba gunakan kalau memang kita ingin cari spesifik mengenai societies tersebut. Kemudian paling bawah itu ada tulisan action for selected content. Jadi ada beberapa feature yang bisa digunakan langsung, tapi ada juga beberapa yang harus digunakan kalau kita sudah bikin akun free account dulu di Cambridge Score. Nanti saya akan terangkan mengenai free account tersebut. Nah, saya akan coba back lagi ke halaman awal. Ya, ini saya tinggal klik ini Cambridge Score ini. Nah, saya akan coba searching misalnya mengenai stunting. Tambahan lagi, keyword yang kita masukkan itu memang harus dalam bahasa Inggris atau kata yang sudah dianggap kata internasional. Misalnya nama negara Indonesia ataupun Jakarta ataupun misalnya Islam juga itu dianggap kata internasional. Jadi kita bisa gunakan di keyword ini. Nah, ini coba saya ketikkan stunting atau istilah-istilah dalam bidang keilmuan yang memang itu sudah dianggap secara internasional, seperti stunting ini. Nah, seperti ini. Nah, dan jangan lupa yang pertama, kategori akses, kita centang only sub content I have access to, untuk membatasi ke konten yang sudah kita, maksudnya konten yang sudah dilanggan oleh institusi kita atau sudah dibeli. Kemudian content type, kita batasi artikel. Ya, di sini cuma ada dua pilihannya, artikel atau elemen, jadi kita kasih centang artikel. Seperti ini. Kemudian publication date-nya ini 542. Saya akan coba tidak menggunakan publication date, tapi saya menggunakan kolom TAGS ini. Misalnya saya masukkan keyword kedua, keyword tambahan mengenai katakan Indonesia. Nah, keyword Indonesia muncul, kita akan coba apakah bisa. Karena walaupun muncul, kadang juga bisa hasilnya 0 atau 0. Oh, ternyata ada. Nah, ada 6. Nah, ketika kita klik salah satu jurnal artikel ini, maksudnya, ya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah full text artikelnya. Nah, kenapa artikel ini muncul?
di hasil search ketika saya menggunakan keyword stunting dan Indonesia. Yang pertama karena biasanya, bukan biasanya, setiap artikel sekarang itu punya keyword-keyword. Ini yang biasanya disiapin oleh pengarang artikel tersebut, ya. Jadi dia keyword Indonesia, keyword stunting dia itu masuk. Nah itu kenapa artikel ini muncul ketika saya masukkan dua keyword tersebut. Nah, untuk di artikel ini ada beberapa informasi yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Ini adalah judul artikelnya, nama jurnalnya biasanya di sebelah kiri. Jadi dia masuk jurnal British Journal of Nutrition. Kemudian dipublish online tahun 2019. Kemudian nama pengarangnya ada di bawah ini, ya. Kalau saya ingin tahu lebih lanjut mengenai pengarang ini, saya bisa klik Show Author Detail. Ya, jadi saya bisa tahu pengarang tersebut afiliasinya dari mana, institusinya dari mana. Kemudian ada beberapa author, mereka juga cantumin email korespondensi. Nah, contohnya ini, artikel ini dia ada cantumin. Namun ada beberapa artikel juga mereka tidak ada email untuk korespondensi. Jadi memang karena kita Cambridge memberikan kebebasan bagi author tersebut mencantumkan email mereka atau mencantumkan mengenai detail institusi mereka. Nah, di sini kalau kita ingin download, kita langsung klik Save PDF, ya. Jadi kita bisa save PDF, atau kalau kita ingin cuma melihat, bisa view PDF, atau kalau kita ingin menyimpan di Dropbox, kita ada pilihan save to Dropbox, atau kita juga bisa save to Google Drive. Nah, dua fitur ini sangat berguna misalnya ketika kita mengakses dari tempat umum di mana kita mungkin tidak bawa laptop, tidak bawa flash disk atau thumb drive. Jadi kalau kita memang sudah punya akun di Dropbox atau di Google Drive, kita bisa simpan dalam akun kita tersebut. Jadi dua ini syaratnya kita harus punya akunnya dan kita sudah login dulu. Kemudian kita juga ada feature share, ya. Share-nya ini untuk artikel, saat ini ada dua kategori atau dua jenis, yaitu share konten dan share di sosial media. Bedanya apa? Untuk jurnal-jurnal yang sudah bekerja sama dengan Cambridge dan bersedia menggunakan fitur share konten ini dengan share ini ke rekan kita, ke institusi lain yang institusinya belum berlangganan jurnal Cambridge. Jadi ini fasilitas yang disediakan Cambridge secara legal atau resmi. Karena sebenarnya atau umumnya itu kita tidak boleh membagi akses jurnal yang dilanggan satu institusi ke institusi lain. Biasanya ada agreement-nya dari penerbit tersebut. Namun ini adalah feature yang disediakan oleh Cambridge. Jadi ini kita bisa membagi secara legal. Ada dua caranya, kita bisa share lewat email, share lewat PDF. Nah, yang perlu saya tekankan, yang di-share itu sebenarnya bukan PDF-nya, tapi lebih ke arah link artikel tersebut. Dan ketika kita share, baik itu lewat email ataupun dalam bentuk PDF, rekan kita itu harus mengklik link tersebut dan dia harus punya akses internet. Jadi ketika dia mengklik link tersebut, dia akan bisa membuka artikel tersebut secara full text seperti ini. Namun rekan kita itu tidak bisa mendownload artikel PDF-nya. Karena yang boleh mendownload PDF itu hanya institusi yang berlangganan. Namun rekan kita itu bisa membaca artikel tersebut hingga full text, hingga paling akhir, paling lengkapnya. Jadi fitur ini sangat berguna ketika kita mungkin melakukan kolaborasi riset atau kerjasama dengan rekan kita dari institusi lain. Seperti ini. Dan kenapa kita melarang men-share PDF? Karena untuk saat ini, untuk seluruh artikel ataupun e-books di Cambridge, kita ada metrik. Di sini kalau kita habis nama author ini, kita perhatikan ini biasanya kalau figure ini maksudnya kalau artikel ini ada tabel, grafik, dan sebagainya. Nah, metrik ini kita bisa melihat seberapa
banyak artikel kita itu sudah di-download, sudah dilihat orang, sudah dibaca orang secara real time. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kita men-share PDF ke orang lain, metrik ini tidak akan tidak ada rekam jejaknya. Jadi itu salah satu alasan kita kenapa kita melarang men-share PDF. Di samping itu maksudnya di samping itu ilegal. Jadi untuk mencegah agar si author artikel ini dia bisa melihat seberapa jauh penggunaan dari artikel yang telah diterbitkan di jurnal di Cambridge. Ya, ini metriknya. Kemudian kita juga ada sediakan feature cite. Jadi kalau memang artikel ini cocok dan ingin kita gunakan sebagai referensi kita dalam tulisan kita atau skripsi kita atau disertasi kita atau paper kita menyediakan fitur kutipan. Jadi secara default akan muncul versi APA, American Psychological Association, tapi kalau kita ingin ubah, kita bisa cari sesuai dengan versi yang kita inginkan. Nah, kemudian umumnya sekarang kita juga sediakan related content di paling kanan ini. Ya, di sini ada artikel-artikel yang berkaitan atau bab atau chapter. Tapi mungkin perlu diperhatikan kalau dia artikel, kemungkinan besar kita bisa akses, kita buka. Tapi kalau chapter, kemungkinan tidak bisa, kecuali e-books-nya itu dia bersifat open access. Nah, kemudian lagi untuk penelusuran Cambridge Score ini, ada beberapa feature juga yang disediakan bagi kita, yaitu ada di sini di bagian halaman awal tuh ada browse by subject. Kalau kita misalnya ingin melihat jurnal-jurnal yang mungkin sesuai dengan jurusan atau prodi kita. Cuma untuk subjek ini kita menggunakan kategori secara internasional. Jadi mungkin bagi prodi yang misalnya contohnya seperti DKV, desain komunikasi visual itu ya mungkin harus cari yang subjek yang berkaitan. Entah itu bidang art ya atau bidang ini mass communication. Jadi kita bisa mengecek misalnya tadi karena di sini bidang kuatnya kesehatan saya coba masuk nutrition. Jadi kalau saya klik browse subjek ini akan muncul nama-nama jurnal di sini sesuai dengan subjek yang kita klik tersebut. Biar terus di bawahnya ada judul-judul buku mengenai subjek tersebut. Nah, yang terakhir untuk bagian pengenalan atau penulisan Cambridge Score ini, kami menyediakan free account buat siapapun agar mereka bisa bikin akun di Cambridge Score. Caranya kita cuma tinggal klik ini register, ya. Jadi ini adalah semacam akun sosial media di Cambridge Score. Ya, jadi ini bisa dibikin oleh siapapun, ya. Syaratnya kita cuma perlu sediakan email kita. Jadi semua kolom yang ada tanda bintang ini harus diisi. First name masukin nama awalnya, last name nama kedua atau nama keluarga. Kalau tidak ada nama kedua bisa masukin nama pertama. Kemudian email, masukin emailnya. Kami menyarankan email institusi kalau memang sudah disediakan. Tapi kalau memang tidak ada bisa menggunakan Gmail ataupun email free lainnya. Kemudian country, pilih cari Indonesia. Oke. Ya, Indonesia. Kemudian di bawahnya ini ada pertanyaan, are you affiliated with an organization? Jawab yes. Masukin nama yang muncul di sini, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin.
Ya, masukin aja. Kadang akan ada semacam auto suggestion, namun ini tidak usah dihiraukan, tetap kita masukkan nama institusi kita. Nah, kalau sudah, ada pertanyaan kedua itu, are you in instructor? Ini kalau dosen, kita sarankan jawab yes. Tapi kalau bagi mahasiswa, pustakawan, dan lainnya, jawab no saja. Jadi kalau dosen jawab yes, biasa akan diminta institusi URL-nya. Jadi diminta masukin profile web di website kampusnya. Sekarang sudah banyak kampus-kampus yang menaruh profil dosen mereka di website kampus. Misalnya dosen ini mengajar di mata kuliah apa-apa, terus keahliannya di bidang apa, terus penelitiannya di bidang apa, itu biasanya sudah ada. Namun kalau memang masih belum ada, bisa mencantumkan URL, prodi, jurusan, atau fakultasnya. Ini nanti lebih berfungsi ke arah, karena kita ada satu database namanya textbook tadi, dan textbook ini, beberapa judul textbook ini ada semacam PowerPoint atau soal-soal ujian, di mana e-resources ini terkunci, khusus bagi dosen saja. Jadi nanti kalau dosennya ada coba request, nanti salah satu pertimbangan kita kasih akses atau tidak, kita akan melihat apakah dosen tersebut benar-benar dosen di institusi tersebut. Makanya wajib mencantumkan profil webnya di website kampusnya. Terus ORCID ID bukan suatu keharusan, tidak wajib, jadi bisa dikosongkan. Kemudian bikin passwordnya ada syaratnya minimal 8 karakter, harus ada huruf besar minimal 1, dan harus ada angkanya 1. Kemudian confirm password, kemudian ini harus dicentang, ya, karena ini mensyaratkan itu 16 tahun ke atas yang bikin akun ini. Kemudian yang kedua ini bebas, opsional, boleh centang, boleh tidak. Kemudian klik register, nanti akan dikirim semacam link activation ke email kita, dan link itu harus kita klik dalam waktu 24 jam agar akun kita itu aktif. Nah, kalau sudah aktif, free akunnya udah aktif, kita bisa gunakan ketika kita berada di kampus, ya. Nah, ketika kita sudah login di sini, ini saya tidak login. Nah, namun ketika kita sudah login, misalnya kita cari, kita sedang melakukan penelusuran, katakan saya mencari keyword sustainable, ya, saya searching, dan misalnya saya sudah kasih centang yang pertama, ya, ini harus only show content I have access to. Kemudian saya centang di kategori content tab di artikelnya. Kemudian saya batasi publikasinya, ini karena sangat banyak, saya batasi di katakan di 6 bulan terakhir. Kemudian saya misalnya bidang psikologi, subjeknya psikologi. Ya. Nah, hasil pencarian ini, ya, ini saya misalkan saja ini sudah sedikit. Nah, ini saya bisa simpan di dalam akun saya. Caranya sesudah saya login ini, saya tinggal klik ini, save search. Nah, ini saya nggak bisa lakukan karena memang saya belum login menggunakan akun saya. Ya, jadi kalau ketika kita sudah login pakai free account tersebut, kita bisa simpan hasil pencarian ini. Ya. Jadi nanti ketika kita sudah simpan hasil pencarian ini, nanti kita bisa periksa lagi. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, kita belum bisa periksa satu persatu. Mungkin kita harus mengajar, atau mungkin kita harus ikut kuliah, jadi kita belum bisa periksa satu persatu. Kemudian, kita juga bisa memberikan semacam tanda artikel yang sedang kita baca, namun belum selesai. Misalnya, artikel yang pertama ini sedang saya baca, namun belum selesai, saya bisa kasih centang di sini, ya. Kemudian saya scroll ke bawah, di action for selected content di sebelah kiri ini, ya, saya bisa simpen ke bookmark. Jadi bookmark itu semacam kalau kita lagi baca buku, kita kasih pembatas buku. Jadi kita tahu artikel mana yang sedang kita baca. Ini saya tinggal klik saja di sini. Sama seperti tadi, karena saya memang tidak login pakai akun saya, jadi saya nggak bisa. Kemudian kegunaan yang terakhirnya, katakan kita ada punya satu jurnal atau mungkin beberapa jurnal favorit,
Ya, misalnya jurnal ini termasuk salah satu jurnal favorit kita bisa mendapatkan informasi terbaru dari jurnal tersebut dikirimkan ke email kita. Caranya ketika kita sudah masuk ke home page-nya, kita klik yang ada lonceng ini. Seperti ini. Ya. Ini nggak bisa karena saya memang belum tidak login menggunakan akun saya. Nah, nanti biasanya kalau sudah login itu di sini nih bukan login lagi tulisannya tapi my account. Di sini tulisannya akan my account di sini. Ya. Mungkin untuk penelusuran e-journal Cambridge Core cukup di sini dulu. Ini kita tanya jawab dulu atau saya beralih ke topik berikutnya, Bu? Selesaikan dulu ya semua. Oke, baiklah. Ya. Jadi karena memang untuk Cambridge Core ini kita rancang temanya adalah simplicity atau sederhana. Jadi seharusnya tidak akan menyulitkan bagi kita untuk melakukan penelusuran di Cambridge Core. Ya, jadi tadi kita tinggal masukin keywordnya, kita tinggal klik-klik aja untuk mempersempit pencarian kita. Dan ketika kita melakukan penelusuran, kita juga harus istilahnya inovatif juga atau kreatif, ya. Jadi misalnya saya sedang mencari topik mengenai sustainable infrastructure, ya. Kayak saya ketikkan di sini sustainable, ya. Jadi saya sedang mencari tentang topik sustainable infrastructure. Saya searching di sini. Katakan saya sudah filter di only sub content API access to, kemudian saya filter di artikel, ya. Kemudian karena mengenai sustainable infrastructure, saya coba masukin keyword tambahannya di TAGS ini, infrastructure. Ternyata tidak ada. Cari kata-kata yang berkaitan dengan infrastruktur, misalnya desain. Desainnya ada, jadi saya bisa gunakan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan penelusuran, kalau misalnya cara pertama tidak kita dapatkan hasilnya, bisa dicoba cara yang lain. Seperti saya pernah sampaikan juga, untuk subjek di Cambridge kita memang tidak fokus ke ada satu universitas, mereka di samping ada fakultas kesehatannya, ada juga fakultas kedokteran giginya. Nah, kalau Cambridge Core kita memang tidak fokus ke kedokteran gigi. Kita tidak punya jurnal kedokteran gigi. Tapi itu tidak maksudnya jangan sampai menghalangi mencoba mencari artikel yang berkaitan dengan kedokteran gigi itu. Ada satu termnya misalnya mengenai oral cavity. Ini kalau tidak salah gigi berlubang istilah awamnya ya. Ya, di sini saya filter di only show content XFS 2 dan di sini artikel. Oke. Jadi ada beberapa artikel kita juga ternyata mengenai kedokteran gigi tersebut. Jadi kalau memang bidang kita tuh memang mungkin tidak tercantum di sini, kita coba aja carikan. Karena kalau sekarang ini jurnal-jurnal itu banyak, dia jurnal itu nggak hanya fokus ke subjek tertentu, tapi banyak juga jurnal sekarang dia multidisiplin ilmu. Jadi nanti bisa coba dicari saja di dalam Cambridge Core ini, karena yang dilanggan adalah paket yang paling lengkap dari Cambridge yang dilanggan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ya. Baiklah, saya akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu pengenalan mengenai publikasi di jurnal internasional. Ya, jadi ini saya akan berikan sedikit saja pengenalan atau dari luarnya saja.
Karena memang saya sendiri saya bukan editor jurnal, jadi mungkin kompetensi saya kurang kalau saya harus menerangkan secara dalam mengenai publikasi di jurnal internasional. Dan saya juga belum pernah juga saya submit artikel ke jurnal internasional. Jadi informasi saya sampaikan ini berdasarkan yang pernah diberikan pelatihan yang diberikan kepada saya dari editor kita. Oops, sorry. Ini ya ini tadi mengenai The Syndicate ini tadi saya sudah sampaikan. Sebentar, saya akan bikin dia full screen. Seperti ini. Ya. Tadi ini sudah saya sampaikan, ini adalah mengenai Syndicate, jadi satu badan tertinggi di Cambridge yang menseleksi buku-buku baru ataupun jurnal baru yang diterbitkan oleh Cambridge. Nah ini tadi juga sudah saya sampaikan juga beberapa autor yang ada terbitkan buku ataupun mengarang artikel di jurnal di Cambridge. Nah ini tadi saya sampaikan juga kita banyak memenangkan award dan banyak autor kita itu memenang hadiah Nobel. Yang saat ini adalah sedang tren di dunia dan juga sekarang di Indonesia juga sudah mulai. Karena saya dengar di beberapa perguruan tinggi itu banyak yang sudah mulai menganjurkan penelitian di open access journal. Umumnya itu tujuannya untuk meningkatkan citasi dari tulisan-tulisan mereka ini. Ya, jadi tidak lagi ingin lebih banyak artikelnya yang dipublikasikan secara di jurnal internasional, tapi ingin meningkatkan citation. Nah, biasanya ketika kita akan publikasi, biasanya ada beberapa alasan kenapa kita ingin publikasi di jurnal internasional. Ya, yang pertama validation. Ya. Kita ingin agar tulisan kita itu bisa, istilahnya kita bisa dicek apakah artikel itu bisa diakui secara akademisi internasional atau tidak. Karena kalau kita kirim artikel ke jurnal internasional, jurnal artikel kita itu akan diseleksi oleh editor jurnal. Yang pertama dari editor jurnal akan melalui namanya proses peer review. Dan peer review ini atau orangnya disebut reviewer adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Umumnya itu profesor ataupun ahli-ahli di bidangnya sesuai dengan bidang ilmu paper yang kita kirimkan. Jadi beda kalau kita kirim artikel ke majalah atau ke surat kabar. Ya, jadi validation. Kemudian impact. Ya. Kita ingin agar tulisan kita atau hasil yang kita teliti itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi orang lain bisa mendapat ilmu juga. Jadi bisa istilahnya jadi kalau tahu gerakan dari Plan S, ya. Jadi semua penelitian yang dibiayai oleh mereka, entah itu negara ataupun organisasi pendukung Plan S ini, harus dipublikasikan secara open access jurnal. Nah, untuk Cambridge sendiri, saat ini sendiri ada sekitar kurang lebih 100 jurnal kita tuh yang Gold Open Access Journal. Gold Open Access Journal ini maksudnya seluruh kontennya ini bisa kita baca tanpa kita harus melanggan atau kita bayar artikelnya. Ini Gold Open Access Journal. Namun bagi para peneliti ketika mereka ingin publikasi di Gold Open Access Journal ini, mereka nanti harus bayar tadi yang biaya EPC tadi. Kemudian ada juga hybrid journal. Hybrid journal ini
jurnalnya masih berlangganan, namun mereka mau menerima artikel open access. Jadi ketika kita memilih hybrid journal, kita dikasih dua opsi. Kita ingin terbitin artikel kita sebagai open access atau non open access. Dan kita juga ada beberapa open access e-books dan elemen. Ya, ini gambaran publikasi open access dengan non open access. Non open access itu istilah kita paywall. Paywall itu maksudnya ketika kita ingin baca itu kita harus bayar karena dihalangi biaya ini, ya. Jadi open access, paywall atau non open access. Ya, ini gambarannya. Jadi dari tahun ke tahun semakin banyak artikel yang saya maksud ini artikel riset, ya. Karena juga di beberapa jurnal ada kategori review artikel. Review artikel tuh biasa mereka mereview entah itu buku atau review apa. Nah, tapi ada riset artikel. Nah, artikel riset ini yang open access. Nah, ini tadi yang saya sudah kasih tahu. Jadi kita ada beberapa kategori di sini, ada diamond open access, full open access, hybrid dan non open access. Nah, sekilas mengenai transformative agreement. Jadi untuk saat ini sendiri, ketika institusi kerjasama dengan Cambridge, ada dua model sebenarnya. Ada model langganan, itu yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin saat ini. Jadi membayar biaya tertentu di muka untuk mengakses e-jurnal di Cambridge. Nah, kita sekarang ada model namanya transformative agreement. Jadi dengan transformative agreement ini, di samping kita bisa mengakses konten jurnal di Cambridge secara free, kita juga akan disubsidi untuk biaya EPC tadi kalau kita ingin publikasi di open access. Ya, jadi dengan model transformative agreement ini kita tidak perlu bayar biaya EPC lagi yang besarnya mahal tadi 3.000-an US dollar tadi. Nah, jadi dengan model transformative agreement ini dia sama juga, tetap ada biaya yang harus dibayar di muka, namun selama setahun tadi ketika ada peneliti atau dosen di sini atau mungkin mahasiswa di sini yang bisa tembus artikelnya di jurnal Cambridge dan ingin publikasi sebagai open access jurnal, mereka tidak perlu membayar biaya EPC lagi. Dan saat ini sendiri kurang lebih sudah 2.500 institusi, umumnya ini di institusi pendidikan dari seluruh dunia yang bergabung dengan model transformative agreement ini di Cambridge. Ya, ini memang saat ini masih paling banyak ada di Eropa dan Amerika, tapi juga sudah disusul dari Asia, itu di China, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong juga sudah, Singapura yang terdekat, kemudian Indonesia juga sudah, ini dengan Cambridge yang saya sampaikan. Dengan Cambridge juga sudah ada satu, itu dari Universitas Padjadjaran sudah mengikuti model ini. Ada beberapa lagi di Indonesia yang masih dalam tahap diskusi, mungkin tahun depan akan bertambah lagi. Nah, jadi ketika kita ingin publikasi open access di jurnal, kita bisa ngecek apakah institusi kita kerjasama dengan model transformative agreement ini, atau kalau memang belum kerjasama, kita bisa juga mengecek ke ini, gerakan Reset for Life ini, ya terutama untuk negara-negara berkembang. Jadi kita kerjasama dengan beberapa societies. Jadi untuk negara-negara tertentu dari negara berkembang dalam asosiasi ini, Reset for Life ini, mereka di waive, bisa dikasih keringanan dari segi biaya atau dihilangkan sama sekali. Cuma sempat saya cek apakah Indonesia termasuk atau tidak, ternyata Indonesia tidak termasuk. Karena kita udah G20, Bu. Udah masuk kategori negara maju. Kita kan udah G20 itu, Bu. Nah, jadi kita sudah tidak termasuk lagi negara berkembang. Jadi kita tidak disupport lagi oleh Reset for Life ini. Ya di samping bangga ya, tapi ada dampak negatifnya itu. Oke, nah kemudian kita juga ada satu portal namanya Author Hub. Ini bagi yang ingin mencari informasi bagaimana
menerbitkan buku atau ingin menerbitkan artikel di jurnal Cambridge bisa masuk ke portal kita ini, Author Hub ini. Nah, kemudian kita juga ada satu portal juga namanya Cambridge Open Engage. Ini preprint. Saya kurang tahu apakah ini cukup familiar atau cukup dikenal Bu di Indonesia Bu preprint server ini. Jadi preprint server ini biasanya adalah suatu platform di mana kita bisa submit artikel hasil-hasil riset awal kita sebelum kita submit ke jurnal internasional. Ini lebih ke arah supaya kita bisa mendapatkan input, masukan bagi tulisan-tulisan kita sebelum kita submit artikel kita ke jurnal internasional. Jadi kalau kita submit ke sini, kita bisa dapat masukan atau feedback dari orang-orang yang memang juga mereka ada masukan artikel di Cambridge Open Engage ini. Ya, jadi ini adalah Cambridge Open Engage adalah portal lebih ke arah untuk kolaborasi riset. Ya, jadi kita bisa melihat perkembangan dan kita juga bisa kasih input dan di samping itu tulisan kita juga bisa dapat input juga. Dan ini bersifat free, walaupun ada juga yang jasa berbayarnya kalau ingin yang lebih lengkap. Tapi ini free, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Setahu saya umumnya ketika kita upload atau submit artikel ke sini, dia ada semacam screening awal. Jadi ada sistemnya akan mengecek apakah artikel yang kita buat itu hasil entah itu sudah dipublis di jurnal internasional atau hasil karya orang lain. Itu ada screening awal dari si Cambridge Open Engage ini. Ya. Jadi mungkin bagi yang ingin coba-coba dulu boleh masuk ke website kita ini, Cambridge Open Engage. Ya, kemudian kita juga ada beberapa jurnal baru kita. Jurnal ini semuanya open access dan agak berbeda dengan jurnal yang umumnya kita kenal. Namanya Research Direction. Ya, ada beberapa jurnal kita. Ya, nanti untuk ingin tahu lebih lanjut nanti bisa masuk ke website Cambridge Core-nya. Nanti saya akan tunjukkan ada di mananya. Nah, kemudian juga ada yang kategori Cambridge Prism. Nah, ini juga sama mengenai jurnal-jurnal open access. Ya. Nah, ini beberapa nama jurnalnya. Ya, mengenai coastal, mengenai pantai, medicine, kemudian global mental health. Ini apalagi setelah pandemi banyak yang mencari mengenai mental health ini, extinction ya, karena banyak satwa-satwa yang punah, tidak tertutup juga untuk tumbuhan yang punah juga. Terus apalagi plastik, nah ini sangat memegang perhatian sangat besar untuk masalah plastik ini. Kemudian air, ya ini masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kemudian kekeringan. Oke, dari saya sepertinya sudah cukup dulu. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Jona, paparan yang sangat menarik ya dan sangat lengkap sepertinya ya. Nah mungkin ini di sesi berikutnya kita ada diskusi sekitar 30 menit, lumayan cukup ya Pak, mudah-mudahan. Oke. Dari mungkin peserta-peserta yang ada hadir di sini ada yang mau bertanya, mungkin kita persilakan tunjuk tangan. Silakan mungkin dari sisi kanan, ada yang mewakili juga dari sisi kiri. Pak Ibu dosen dan mahasiswa kita nih, mudah-mudahan ada yang ingin bertanya ya. Nah, ada yang sebelah kanan, ya sisi kanan ya, di belakang Pak. Oke, saya tambahin sedikit ya Bu ya. Ada 3 souvenir bagi 3 penanya pertama dari Cambridge. Ya, saya kasih di belakang soalnya biar jadi surprise. Ya, silakan. Mungkin nanti
Yang di belakang yang kedua ya, pertanyaan kedua ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jona Giovanni Harahap yang sudah memberikan materi di tempat kita. Ini namanya sesuai dengan ini, Bala. Tempat kerjanya kayak nama bule. Saya dulu pernah ada tamu itu dari UK, namanya Robert. Oh. Ternyata orang Indonesia, Robert Priharjo. Yang pertama mungkin di tempat kita ini Pak, ada beberapa prodi yang sudah memiliki jurnal, beberapa prodi dan fakultas itu yang sudah terindeks juga. Mungkin ke depan karena mungkin ini kita sudah masuk, baru tahu juga saya bahwa ini kita negara maju, bukan lagi negara berkembang berarti ya Pak. Negara maju. Setahu saya masih peralihan menuju negara maju gitu Pak. Iya. Tapi kita udah masuk yang G20 itu Pak. Nah, jadi kita nggak masuk kategori negara berkembang lagi. Oh iya. Nah mungkin bisa difasilitasi mungkin di beberapa prodi kita kan sudah ada jurnal. Apakah memungkinkan untuk bisa menjadi mitra mungkin Mbak di Cambridge? Karena tadi setelah ada penjelasan tadi ternyata beberapa jurnal juga masuk di akses Cambridge University. Apakah memungkinkan untuk kita menjadi mitra dan syaratnya itu apa aja mungkin untuk akses kita ke depan. Jadi jurnalnya yang kita laksanakan di setiap semester itu kan kita ada terbit jurnal. Jadi apakah memungkinkan untuk mitra di Cambridge dan syaratnya apa aja. Kemudian yang kedua mungkin apabila kita ingin submit di jurnal Cambridge, apakah memang sampai 3.000 ini Pak ya, 3.000 US dolar untuk biaya. Saya pernah itu terbit di salah satu jurnal internasional Q3 memang sekitar itu biayanya. Tapi itu kayaknya ada permainan seperti itu. Nah setelah kami fokus ke workshopnya ternyata tidak gitu. Jadi ada apakah memang tergantung ininya atau seperti apa gitu. Kemudian triknya mungkin di Cambridge itu apa? Mungkin yang pertama tadi kalau kita lihat matematik, kemudian kalau kita dari kesehatan itu kan top ranking itu sekitar 5 ranking, dan apakah memungkinkan untuk jurnal kita yang sudah submit itu untuk terbit, dan mungkin apakah ada klasifikasi atau departemen yang memang bisa akses terbitnya itu bisa cepat atau seperti apa? Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya cukup sulit juga menjawabnya. Souvenir Pak, souvenir. Oh ya, souvenirnya Pak. Lupa. Oh ya, souvenir dulu. Nanti takutnya lupa ya. Ini ya Pak ya. Saya taruh di sini dulu ya Pak ya sebelum saya jawab ya Pak. Ya, jadi kalau untuk kerjasama jurnal Pak, memang ada divisi yang khusus mengurusi hal ini Pak. Nanti Bapak bisa boleh masuk ke portal kita juga, nanti saya bisa kirimkan linknya, atau kalau kesulitan nanti saya bisa lihat, coba cari informasinya, karena biasanya itu mereka akan menyertakan di sini Pak, di publishing partner ini ada kontak, misalnya kalau partner publisher kita bisa masuk. Kita biasanya ada kontak yang akan ini biasanya di sini Pak. Ada informasinya. Jadi kalau kerjasama untuk jurnal itu memang lebih kompleks Pak dibanding kalau kita submit artikel ke jurnalnya gitu Pak. Itu lebih kompleks karena kalau yang saya tahu Cambridge itu kita memang selalu berupaya memperkaya koleksi jurnal kita Pak. Setiap tahunnya kita selalu berupaya menambah jurnal kita karena ketika kita menambah koleksi jurnal baru, kita ingin agar banyak orang mengakses jurnal kita Pak. Itu biasanya tujuan utamanya. Jadi kita selalu cari jurnal-jurnal terbaik dari seluruh dunia. Nah, dan biasanya itu akan banyak sekali pertimbangannya.
namun kalau memang Bapak rasa memang sudah mampu, itu saya rasa tidak ada salahnya dicoba gitu Pak. Jadi namun memang ada tim yang akan khusus mengurusi agreement jurnal ini Pak. Nanti karena ada hal yang harus ditandatangan segala macam lah Pak istilahnya. Karena ketika kita sudah taruh di Cambridge Core, ya mungkin nanti akan ada pelatihan-pelatihan buat jurnal tersebut agar bisa mencapai standar dari Cambridge-nya. Seperti itu Pak. Jadi saya rasa sih tidak tertutup kemungkinan seperti itu Pak. Cuma memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus kita ketika kita mengakuisisi jurnal baru Pak dari tim Cambridge. Kalau sekarang yang saya dengar, kalau kita saat ini sekarang untuk koleksi HSS, Humanera, Social Science, kita sudah lumayan banyak Pak. Jadi kita lagi ngembangin bidang sains, teknologi, medisinnya. Agar lebih banyak lagi jurnal-jurnal yang bisa diakses untuk bidang STM ini Pak. Nah kemudian mengenai biaya tadi, jadi memang untuk biaya open access di Cambridge itu dia bervariasi Pak. Yang saya bilang 3.000 itu memang hanya rata-rata saja. Kalau diperlukan nanti saya bisa kirimkan Excel-nya, masing-masing jurnal itu ada, terutama ya, jurnal yang Gold Open Access dan Hybrid. Mereka ada informasi APC mereka berapa. Jadi bisa dilihat, saya lihat sih ada yang 2.000, ada yang 1.000 lebih. Ini jadi bisa masuk ke, kalau kita masuk ke jurnal, biasa sih kalau mereka memang open, nah di sini kalau dia tulisannya konten open access berarti dia hybrid. Jadi mereka masih berlangganan, namun mereka menerima artikel open access. Kalau ingin terbitin sebagai open access. Jadi kita nanti dikasih 2 opsi kalau hybrid. Nah yang gold open access biasanya tulisannya, nah ini, agriculture resource economy, ini tulisannya gold open access, berarti dia gold open access. Semua kontennya open access. Ini kalau saya buka homepage-nya, biasa kalau prosedur mengirim artikel itu ada di bagian journal information-nya. Masih loading. Biasa setelah kita klik journal information, nanti ada tulisan instruction for author ataupun informasi kalau ingin terbitin sebagai open access. Nah ini author instruction biasa ada di sini. Nah ini ada fee and pricing. Ini ada informasi, ternyata kalau jurnal ini APC-nya 1.720 US dollar ini Pak. Nah biaya ini Pak yang di cover dalam kalau kita melakukan model yang transformative agreement itu Pak. Cuma memang kalau ikut transformative agreement ini, kalau bisa sih memang sudah ada beberapa dosen atau penelitinya yang pernah publish di jurnal internasional Pak. Nggak harus di jurnal Cambridge. Di jurnal manapun, di jurnal internasional, agar peluangnya lebih besar nanti. Karena kalau belum ada, kalau kita sudah ikut transformative agreement ini kan memang biayanya itu sedikit lebih tinggi dengan model yang langganan saja. Karena kalau kita sudah ikut model transformative agreement ini, kalau ternyata dalam 1 tahun itu tidak ada penelitinya atau autornya yang berhasil tembus di jurnal Cambridge, karena walaupun kita sudah ikut model transformative agreement ini, itu tidak ada keringanan dari Cambridge. Jadi maksudnya bukan lebih mudah untuk publish ke jurnal di Cambridge-nya, tapi tetap sama. Karena yang kita dukung itu cuma biaya APC saja. Tapi kalau untuk tembus atau tidaknya itu akan tergantung dari kemampuan author atau yang mengirimkan artikel tersebut masing-masing. Jadi untuk saat ini kita baru bisa bantu di dalam biaya APC saja. Jadi kita tidak bisa kasih kalau ikut transformative agreement ini jadi dipermudah, itu tidak. Karena semuanya itu akan tergantung
kebijakan dari masing-masing jurnal di Cambridge untuk bisa tidaknya artikelnya itu diterima atau tidak. Demikian Pak, semoga bisa menjawab Pak. Ada yang ingin tanya lagi Pak, mungkin Pak? Cukup Pak ya? Oke, ini saya berikan langsung kali Ibu ya. Oh ya. Langsung aja. Tadi ada dari yang belakang ya. Yang paling belakang tadi. Yang kanan, ya, ya sepertinya mungkin yang kanan dulu, ya. Tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alvina Hidayah dari Fakultas Psikologi. Mungkin pertanyaan sederhana aja Pak, tadi menurut yang sudah Pian jelaskan, untuk registrasi free account itu apakah bisa dilakukan di mana saja atau itu terbatas di misalnya harus pakai wifi kampus dan sebagainya gitu. Karena seperti yang Bapak jelaskan juga tadi, untuk setelah kita login kan kalau mau akses yang Cambridge Core-nya tadi itu harus via wifi kampus gitu, atau lewat perpustakaan yang sudah terhubung dengan websitenya. Maka untuk registrasinya sendiri itu apakah bisa dilakukan di luar kampus aja atau memang harus di kampus gitu, dan setelah login-nya apakah bisa dilakukan di mana saja selain di area kampus. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk akun free account tadi, ini bisa dilakukan dari mana saja asal punya akses internet, ya. Jadi mungkin saya tekankan lagi perbedaan antara free account dengan akses remote. Jadi free account ini bisa dilakukan siapa saja dimanapun dia berada, ya. Jadi tinggal klik di sini. Kalau ada tulisan register, jadi ini semacam kita bikin kayak akun sosial media di Cambridge Core, ya. Jadi bisa dilakukan siapa saja asalkan ada alamat emailnya, ya. Kalau ini sudah bikin, ya, terus bisa dicentang, jangan lupa diklik register terus diklik link activation. Ibarat kalau kita bikin akun sosial media kan kita harus klik link activation kan supaya akun itu aktif. Nah itu juga jangan lupa. Nah kalau sudah kegunaannya, jadi ketika kita melakukan penelusuran, ya misalnya tadi saya cari stunting, ya stunting, ya sebenarnya kalau kita tidak bikin free account nih, kalau kita hanya ingin baca atau buka artikel jurnal Cambridge yang sudah dilanggan tuh bisa-bisa saja, ya jadi kita nggak perlu bikin free account, ya seperti ini yang saya lakukan saat ini. Sebentar. Saya lupa. Saya kasih only show content I have access to. Ya ini saya nggak bikin free account ya. Jadi saya nggak login pakai akun free account tadi. Ya seperti ini. Nah jadi saya bisa membaca artikel di jurnal Cambridge secara langsung tanpa free account. Free account itu gunanya kalau saya bikin, ya. Saya bisa menyimpan hasil pencarian. Nah seperti ini hasil pencarian ini, misalnya saya sudah filter tadi, misalnya last ya 3 bulan terakhir, ya. Nah, seperti ini, ya. Mungkin karena harus ikut kuliah belum sempat baca nih, belum sempat periksa satu persatu, ya. Terus nggak mau ngulang lagi nanti dari awal, ya. Nah, ini bisa disimpan hasil pencarian ini di sini. Tinggal klik save search. Nah. Jadi kalau sudah bikin akun dan sudah login pakai akun tersebut, ini nanti bisa disimpan hasil pencariannya, ya. Nanti bisa tinggal klik my account, nanti ada di sebelah kiri ada tulisan my search, nanti tinggal diklik, nanti kita bisa klik itu, nanti langsung muncul 8 hasil pencarian yang ini. Nanti ini langsung muncul bisa,
kita tinggal klik di MySearch kita. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi dari awal buat ngabisin waktu. Ya. Nah, kemudian bedanya kalau kita yang tadi akun remote, ketika kita berada di luar kampus, kan IP address-nya berbeda, alamat internetnya berbeda. Kalau kita misalnya di kafe, ya di Starbucks, itu kan beda. Itu kita nggak bisa daftarin IP address Starbucks-nya, nggak bisa. Karena mereka kan nggak melanggan e-jurnal kita. Nah, ketika kita berada di luar, dan mungkin kita mengakses lewat WiFi, atau mungkin pakai tethering kita, nah, untuk mendapatkan tulisan ini, akses provide by ini, kita perlu login dulu. Loginnya caranya kita login. Ini ada tulisan akses provide by karena saya pakai WiFi kampus ya. Jadi ibarat misalnya kalau saya lagi di luar, saya klik login, terus pilih with your Cambridge Core account tetap ya. Yang pertama, nah ini masukin. Kalau tidak salah emailnya itu info, saya agak lupa, nanti bisa mengecek ke perpustakaannya. Ya, email institusi. Terus passwordnya, password waktu dibikin waktu registrasi. Nanti juga bisa mengecek ke pustakawannya nanti. Ya, jadi ketika berada di luar kampus, kita bisa menggunakan akun remote ini untuk mengakses e-jurnal yang dilanggan. Terus jangan lupa diklik login. Nah, ketika kita sudah menggunakan akun remote, itu kita nggak bisa pakai akun free tadi. Karena kita sudah login pakai akun remote tadi. Jadi kita nggak bisa pakai akun pribadi kita. Nah, akun pribadi kita itu hanya bisa kita pakai ketika kita berada di kampus. Ya. Ya, jadi kalau kita berada di luar kampus dan ingin mengakses e-jurnal kampus yang dilanggan, kita jangan pakai free account kita karena nggak bakal bisa. Jadi kita pakai akun remote tadi yang disediakan oleh perpustakaan. Ya, ya demikian. Semoga bisa jelas atau ada yang ingin tanyakan lagi? Jelas ya? Oke. Ini ya, wah jadi merepotkan nih Pak. Atau nanti juga boleh dikasih nanti pas akhir atau langsung aja Pak? Langsung aja. Oke, 1, 2, 3 masih ada satu lagi ya. Masih ada 2 deh, 2. Tapi agak berbeda tote bag-nya. Tadi pertanyaan ketiga tadi dari mana ya Bu? Yang ketiga yang di sebelah kiri Bapak kabari, saya pilih. Oh, mau difoto dulu. Oh ya, sekarang zamannya sosial media ya. Laporan juga ya. Baik, izin Bapak perkenalkan nama saya Parosana. Saya dari Magister Keperawatan. Mohon izin bertanya Bapak, saya kan baru lulus S1 kemudian melanjutkan ke S2. Jadi saya masih sebagai peneliti pemula seperti itu. Nah, saya tertarik tadi dengan penjelasan yang Bapak jabarkan terkait dengan jurnal Cambridge ini sendiri. Namun ada beberapa hal yang masih saya bingung seperti itu. Apalagi posisinya tadi saya masih pemula dan masih tidak terlalu mengetahui seluk-beluk terkait dengan penguploadan jurnal. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, tadi kan ada disebutkan kalau misalnya jurnal yang diupload itu direvisi seperti itu. Apakah dari tim Cambridge ini sendiri ada batasan maksimal berapa kali sih saya bisa merevisi dari jurnal tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya jurnal saya itu ternyata setelah direvisi namun hasilnya tetap ditolak, kemudian saya ingin mencoba untuk upload di jurnal yang lain seperti itu, apakah nanti ada history dari riwayat sebelumnya? Jadi misalnya mempengaruhi bahwa oh sebelumnya saya pernah ditolak sehingga nanti dari autor yang lain juga secara tidak langsung akan mempengaruhi dari sisi penilaian seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak, dari yang sudah dijabarkan tadi saya sudah mencoba untuk login masuk ke situs jurnal Cambridge-nya sendiri. Nah, saya melihat-lihat nih Bapak, bahwa dari referensi ataupun citasinya ini ternyata ada yang dari tahun 2000 sekian seperti itu. Sedangkan penguploadannya itu 2019. Nah, biasanya kami kan di kampus itu kalau untuk jurnal biasanya 3-4 tahun seperti itu. Nah, kalau misalnya saya ingin nih untuk berminat untuk upload di Cambridge sendiri,
apakah ada batas minimal atau minimal dari citasinya, misalnya dari tahun 2024 nih kan Pak, saya ingin coba upload, apakah nanti di citasi atau referensinya itu harus minimal tahun 2019 seperti itu, atau boleh aja di bawah 2010? Nggih, mohon penjelasannya Bapak, terima kasih. Ya, baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sedikit koreksi, mungkin mengirimkan artikel ya, bukan jurnal. Oke. Jadi kalau kita ingin coba kirimkan artikel, jadi memang itu istilahnya bukan upload. Mungkin nanti kita memang harus upload artikel kita, tapi kita istilahnya submit. Jadi memang untuk submit artikel ini itu ada prosedur dari masing-masing jurnal. Nah, saya coba bukakan lagi salah satunya, misalnya ya jurnal. Pertanyaan lebih ke arah berapa kali koreksi tadi ya, yang pertama ya, atau revisi ya, mas istilahnya ya. Nah, jadi ketika kita coba mensubmit artikel, jadi kita harus mengikuti memang panduan dari masing-masing jurnal tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita biasanya kita harus membaca ini semua sebenarnya, tapi biasa yang prosedurnya itu ada di author instruction ini. Ya, jadi nanti harus diperhatikan apakah tulisan atau paper kita tuh masuk kategori yang masuk di jurnal tersebut yang sudah ditentukan istilahnya. Nah, ketika kita submit artikel kita ke salah satu jurnal, mungkin kita sudah mengikuti panduan sini. Biasanya nanti akan ada seleksi yang pertama tuh biasanya dari editor jurnal, editorial. Itu akan mengecek biasanya itu dari segi scope jurnal kita itu sudah sesuai dengan mereka gak? Scope jurnal itu ada di yang pertama tadi, yang about this journal, nah di sini scope jurnalnya itu akan dicek. Terus editorial, kalau tidak salah mereka ngecek juga dari kualitas dari bahasa Inggris dari tulisan kita itu. Apakah sudah bisa dimengerti atau tidak istilahnya, contohnya ya. Kemudian baru itu akan masuk ke proses yang namanya reviewer. Nah, biasa yang ada koreksi itu dari reviewer. Kalau kita sudah lolos yang editorial tadi. Nah, kalau dirasa artikel itu memang cocok atau kualitasnya bagus oleh reviewer tersebut, umumnya sih ada 2 reviewer ya yang menilai. Mungkin artikel itu perlu sedikit koreksi ya. Cuma berapa kali revisinya itu mungkin nanti tergantung dari reviewer tersebut. Saya juga kurang tahu berapa kali bisa revisinya. Namun kalau katakan artikel yang kita kirimkan itu sudah tidak lolos yang tahap pertama, biasa itu akan langsung ditolak. Mungkin karena skopnya atau mungkin dari segi bahasa Inggrisnya masih kurang. Namun kalau misalnya kita sudah ditolak dari jurnal ini, tentu saja kita boleh mencoba mengirim artikel kita tuh ke jurnal lain, setahu saya. Cuma ketika kita kirim pertama kali, kita nggak boleh kirim ke langsung 2 jurnal atau 3 jurnal bersamaan. Karena masing-masing jurnal tuh istilahnya eksklusif gitu. Jadi kalau kita sudah kirim ke satu jurnal, kita harus tunggu dulu keputusan dari jurnal tersebut. Baru kita boleh coba ke jurnal yang lain. Ya. Dan biasanya kalau jurnal itu, maksudnya kalau artikel kita itu sudah dipublish di salah satu jurnal, kalau kita coba publish lagi ke jurnal lain, pasti akan ketahuan. Karena artikel kita itu sudah pernah dipublish ke jurnal yang satu ini. Tapi kalau katakan artikel kita pertama itu ditolak oleh jurnal tersebut, mungkin nanti kita bisa lihat ada alasan penolakan atau mungkin kalau tidak ada alasan ya kita boleh coba ke jurnal yang lain. Jadi tahu saya itu dimungkinkan. Jadi mungkin skop jurnalnya tidak cocok
dari paper kita kemungkinan. Kemudian tadi pertanyaan yang keduanya tadi Kak, tanya tentang apanya tadi? Ya, saya jadi lupa. Oh, referensi, oke. Ya, ya, referensi ya. Kalau referensi, saya juga kurang mengetahui prosedur masing-masing jurnal. Jadi kalau boleh nanti bisa dicek di author instruction ini, apakah dari segi referensi itu mereka ada mensyaratkan harus tahun berapa ketika kita bikin artikel kita ini, ketika kita ingin submit ke jurnal mereka. Ya mungkin bisa dicek nanti, siapa tahu mungkin ada. Tapi kalau misalnya berapa panjang abstrak biasanya sudah ditentukan oleh mereka, terus berapa panjang paper kita juga biasanya sudah ada kategorinya berapa jumlah kata yang ada dalam paper itu. Karena mereka kan harus ngelihat juga panjangnya tulisan kita. Ya, nggak mungkin kalau terlalu panjang mungkin juga mereka bisa mengganggu artikel lain yang hendak diterbitkan oleh mereka juga. Ini masih loading. Ya jadi mungkin itu boleh dicek ya di homepage jurnalnya ya. Seberapa jauh atau seberapa lama referensi artikel dalam paper yang diperbolehkan oleh jurnal tersebut. Karena masing-masing jurnal tuh mereka independen sendiri, mungkin ada yang ketat, harus referensi artikelnya harus sampai tahun berapa, atau mungkin ada juga yang lebih fleksibel. Jadi itu biasanya akan ditentukan oleh masing-masing jurnal. Semoga ada yang belum kejawab belum ya? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Ini souvenirnya. Apakah ada pertanyaan yang keempat, Bu? Oh, ada dari depan ya. Oh. Oke, boleh. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalau waktunya mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Ya, oh ya, foto dulu ya. Ada lagi tadi satu lagi? Oh iya, depan Pak. Yang di depan. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Mohon izin bertanya kepada Bapak Jona Giovanni Harahap ya, selaku provider dari Cambridge. Seperti itu. Yang ingin saya tanyakan berkaitan yang tadi di awal Bapak sampaikan tentang artikel yang ada di jurnal di Cambridge sendiri yang tadi Bapak sampaikan itu ada autor yang memang tidak menuliskan email, nomor HP atau afiliasinya, atau itu adalah Cambridge sendiri memberikan kebebasan kepada author sendiri untuk tidak menyertakan email atau nomor HP beserta afiliasi lainnya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita melihat artikel pada jurnal itu, misalnya mau menanyakan tentang instrumen yang
ingin ditanyakan kepada autor itu seperti apa, seperti itu Bapak. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan lagi tentang tadi yang Bapak sampaikan di sesi kedua berkaitan dengan artikel kita yang ingin dipublish sebagai penulis pemula yang pada open engage ya Pak. Oke, ya itu tadi. Nah itu yang belum masih saya pahami berkaitan dengan itu sampai ke screening awal, terus itu mungkin itu adalah penelitiannya bisa berbagai macam institusi atau kolaborasi seperti itu. Itu seperti apa Bapak? Apa itu nanti sampai terpublish ke Cambridge-nya sendiri atau cuma sebatas seperti apa? Seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Mengenai informasi, yang pertama mengenai informasi penulis ya. Ya, tadi memang saya sampaikan memang ketika saya melihat artikel di Cambridge itu memang tidak semua author itu dia ada mencantumkan, kalau HP sih mungkin belum pernah, karena biasanya email kalau untuk artikel yang dicantumkan email. Jadi memang ada beberapa author tuh tidak mencantumkan alamat email mereka. Ya, itu yang mungkin ya bisa dipahami juga, mungkin dari mereka itu tidak ingin mendapatkan gangguan mungkin dalam email-email. Mungkin kita tahu sendiri, kita sendiri itu mungkin banyak menerima email-email promosi segala macam itu ya di email kita. Ya mungkin karena seperti itu, karena kita memang amat menghargai privacy dari masing-masing author. Namun biasanya sih yang saya lihat mereka ada cantumin negara atau mungkin institusi mereka secara garis besar saja, tapi mereka tidak mencantumkan dari departemen mana atau jurusan apa, itu mungkin nggak dicantumin. Jadi cuma institusi apa gitu ya. Mungkin nanti kalau memang kita ada menemukan artikel seperti ini dan mungkin kita lihat artikel ini cocok dengan riset yang sedang kita lakukan dan kita ingin tahu lebih lanjut mengenai paper ini, alternatif lain ya paling kita coba cari sendiri. Mungkin kita masuk ke website dari institusi tersebut. Kalau dia universitas, biasa kan kalau universitas luar kan sudah ada websitenya ya. Nah, kemungkinan mungkin kita bisa masuk ke fakultas atau departemen yang bersangkutan ya. Kalau memang pengarang ini cukup terkenal, biasanya kita bisa coba searching dari sumber lain yang kita googling ya. Mungkin itu dari website lain yang mungkin kita dapatkan. Jadi bisa dicoba saja. Atau kalau memang mau coba, bisa coba email editor jurnal tersebut. Bilang, kasih tahu background kita dari universitas mana, kita ingin tahu. Nah mungkin bisa gak minta dihubungkan dengan penulis ini gitu. Itu bisa dicoba juga ya. Jadi tidak ada salahnya ya, kita coba. Kemudian yang kedua tadi, saya selalu lupa yang kedua tadi apa. Oh, important engagement. Ya, saya udah buka jadi malah saya lupa. Ini. Ya. Ini adalah platform preprint server kita. Tadi saya bilang memang kalau artikel di sini ini adalah hasil awal ya, early research kita. Jadi sebelum kita submit ke jurnal, biasanya kita coba maksudnya kita ingin mendapat masukan dari orang lain. Ada kurang di mana nih penelitian kita atau apa yang perlu disempurnakan. Nah, jadi ini memang lebih ke arah untuk kolaborasi riset. Ini coba saya buka, dan ini memang dia bersifat free, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kita bisa download juga artikelnya. Ya, seperti ini.
Jadi nanti bisa register dulu kalau ingin coba submit. Tapi umumnya sih kalau tidak salah sih memang semua papernya di dalam bahasa Inggris ya. Saya belum sempat periksa satu persatu sih. Umumnya sih memang dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa jurnal mereka memperbolehkan kalau kita submit artikel kita ke sini, ke preprint server ini. Kalau setahu saya sebagian besar jurnal di Cambridge itu memperbolehkan untuk kita submit ke sini sebelum nanti kita submit ke jurnalnya buat dipublish. Ya, cuma yang perlu saya ingatkan lagi untuk paper atau artikel yang kita submit sini itu tidak akan melalui proses peer review. Karena proses peer review itu hanya ada di jurnal. Ya, cuma nanti akan ada seleksi dari sistem di Open Engage-nya untuk mengecek apakah tulisan kita itu hasil plagiarism atau tidak. Seperti itu biasanya. Jadi ini bisa dimanfaatkan bagi kita yang ingin coba misalnya, karena fungsinya ini selain kita bisa dapat manfaatkan, kita juga bisa cari orang-orang mungkin ada topik penelitiannya itu sama dengan kita. Ya mungkin kita nanti bisa kerjasama atau mungkin jadi teman untuk saling kolaborasi riset. Ya seperti itu. Jadi memang ini lebih ke arah untuk kolaborasi sih ya. Dapat di samping kita bisa lihat penelitian orang lain, kemudian kita juga bisa dapat masukan juga dari orang lain tulisan kita. Ya demikian. Ini sepertinya. Apakah ada lagi? Waktunya masih ada, Bu? 11.40. Oh, oke. Berarti saya kembalikan ke Ibu ya, Bu. Alhamdulillah mungkin karena di hari ini sesi kita hanya sampai 11.45 sebenarnya Pak pengen lebih lama sih kita. Tapi mungkin ini kita catat tadi beberapa kesimpulan ya Pak yang mungkin bisa kami simpulkan. Yang pertama tadi terkait Cambridge University Press ya, yang ternyata ini adalah penerbit yang raksasa sebenarnya Pak ya di dunia ya Pak ya. Luar biasa, tadi ada banyak sekali 1534 ternyata buku yang diterbitkan ya Pak. Ya, kemudian setiap tahun luar biasa. Kemudian juga ada 400 jurnal per review sampai 50.000 e-book ya sampai saat ini katanya Pak ya. Dan ada juga textbook, jadi tidak hanya jurnal, ternyata yang Cambridge University Press ini memang menjadi wadah untuk kami ya Pak, para peneliti juga mahasiswa untuk bisa banyak membaca literatur dan banyak belajar begitu. Nah yang kedua juga tadi kami simpulkan tentang bahwa sebenarnya ada transformative agreement yang mungkin bisa diakses ya Pak ya, bagi yang memang mau melakukan kerjasama dengan Cambridge University Press ya Pak ya, jika memang sudah siap begitu, di mana peneliti-penelitinya memang sudah mungkin pasti diterima ya Pak, atau mungkin accepted mungkin ya artikelnya di sana, itu yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan transport agreement ini. Tapi jika tidak mungkin itu kurang disarankan ya Pak ya, karena sayang kata Bapak tadi ya ketika itu sudah dilanggan ya. Kalau misalnya belum ada yang bisa berhasil, itu dananya akan hilang. Walaupun sebenarnya tidak dikatakan hilang karena melalui transformative agreement ini kita kasih free access untuk jurnal kita semuanya. Jadi kalau tidak bisa terbit ya paling kita bisa menikmati aksesnya jurnal kita itu selama setahun itu Bu. Setahun. Ya, dan biasanya kita minta memang kerjasamanya 3 tahun Bu. Soalnya karena dari pengalaman kita ketika kita submit artikel kita ke jurnal internasional mungkin waktunya itu kadang nggak hanya 6 bulan, kadang ada yang saya pernah dengar ada peneliti Indonesia diterima itu setelah 1 tahun kemudian. Nah makanya kita mintanya kerjasama 3 tahun agar ketika dia submit mungkin tahun depannya baru diterima di jurnal tersebut Bu. Ya luar biasa Pak. Jadi mudah-mudahan nanti UMB ini bisa juga ya Pak seperti UNPAD tadi ya, yang sudah bekerja sama dengan Cambridge University Press. Dan ada tadi jurnal dari penelitinya sepertinya yang terbit ya Pak ya tentang stunting tadi, itu saya lihat itu adalah dari UNPAD ya. Iya ada Bu. Dengan kolaborator luar negeri juga. Yang terakhir mungkin yang kami catat tadi terkait dengan sharing ya Pak ya, ternyata ada wadah yang disiapkan oleh Cambridge University Press tadi yang bisa nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman nanti akses ya.
dan pelajari kembali. Mungkin dari catatan kami itu dulu beberapa poin yang memang kami catat ya yang penting untuk kita pelajari. Seperti awal tadi membuka, mungkin saya izin menutup dengan pantun saja biar lebih boleh, Bu. ringkas gitu ya, tidak terlalu panjang lebar gitu. Jadi ada pantun tadi yang sudah kita coba. Saya keingatan pimpinan saya Pak, kepala lembaga kami namanya Ibu Dewi. Jadi ini saya bikin ada kata-kata nama Ibu Dewinya ya. Jadi mohon izin Bu Dewi ya dipakai. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Ya, mungkin itu saja ya. Ya, mungkin karena ini waktunya juga berakhir ya dan mungkin langsung ditutup langsung sekaligus ya Pak ya, ada ketua pelaksana ya karena tidak ada MC-nya. Mungkin saya kembalikan kepada ketua pelaksana aja nih kalau ada yang mau disampaikan untuk penutupannya. Cukup ya? Oke, mungkin cukup kata beliau. Jadi mohon maaf jika ada kami salah tutur kata. Mohon maaf juga Pak atas apa yang kami berikan mungkin ada kekurangan begitu selama pelaksanaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.